Perkenalkan, saya Nurul Afni dengan NIM 20042253, Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima, yaitu tentang dimensi kunci dalam perencanaan pembangunan, yaitu dimensi ekonomi dan non-ekonomi pembangunan dan lembaga-lembaga perencanaan pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu dimensi kunci dalam perencanaan pembangunan, dimensi ekonomi dan non-ekonomi pembangunan. Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup sebagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pembangunan ekonomi. Indikator ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan produknya. Pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi adalah tersedianya sumber alam atau tanah secara melimpah, merupakan hal yang sangat penting. Suatu negara atau daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan rumah tangga mempengaruhi segala aktivitas dalam memenuhi segala kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua yaitu faktor non-ekonomi, di mana mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Faktor non-ekonomi tersebut antara lain perubahan pandangan, nilai-nilai sosial, pendidikan membawa ke arah penalaran atau reasoning, dan adanya semangat yang menghasilkan berbagai penemuan baru. Dengan adanya program pembangunan ini, pemerintah akan banyak membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Dibutuhkan sumber-sumber pendanaan yang memadai untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Yang pertama yaitu dimensi kunci perencanaan pembangunan. Yang pertama dimensi pendekatan dan koordinasi, yaitu meliputi yang pertama perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji beberapa pesat pertumbuhan perekonomian dan akan direncanakan bagaimana proyeksinya dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Yang kedua yaitu perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor di sini adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan, ciri-ciri, serta tujuannya. Yang ketiga yaitu perencanaan dengan dimensi pendekatan regional yang menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan itu dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Yang keempat yaitu perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Yang kedua yaitu dimensi waktu, di mana yang pertama perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang ini sekitar 10 sampai dengan 25 tahun. Perencanaan ini bukan merupakan pedoman kerja yang siap pakai, melainkan keputusan kekuasaan tertinggi yang lebih bersifat dorongan atau motivasi. Contoh perencanaan jangka panjang ini yaitu pengentasan kemiskinan dan perencanaan keluarga berencana. Yang kedua, perencanaan jangka menengah yang disebut juga Repalita, karena periodisasinya dalam kurun waktu 5 tahunan. Perencanaan jangka menengah ini biasanya dikaitkan dengan kebutuhan secara politis karena jangka waktu disesuaikan dengan jabatan pemerintah yang sedang berjalan. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini dikenal dengan rencana operasional tahunan yang memiliki kurun waktu 1 tahun. Jenis perencanaan ini merupakan operasional atau penjabaran dari perencanaan jangka menengah
ke dalam perencanaan tahunan yang biasanya disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi real suatu daerah tertentu. Yang terakhir yaitu yang ketiga, dimensi arus penyusunan. Berdasarkan prosesnya, perencanaan ini dibagi menjadi perencanaan dari bawah ke atas atau bottom up planning dan perencanaan dari atas ke bawah, top down planning. Perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Sedangkan perencanaan dari atas ke bawah ini adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Materi yang kedua yaitu Lembaga Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan penetapan Presiden nomor 12 tahun 1963 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mulai berlaku pada 31 Desember 1963. Dewan Perancang Nasional termasuk Badan Kerja Deparnas diintegrasikan ke dalam Kabinet Kerja dan dibentuk dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat Bappenas. Bappenas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan nasional, serta penilaian atas pelaksanaannya. Selanjutnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat Kementerian PPN atau Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN atau Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sekian presentasi materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.